Selamat bertemu dalam acara Serambi Religius. Semoga semua pendengar setia YouTube Serambi Religius diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan rahmat kesehatan dan rejeki yang secukupnya. Semoga semua keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kali ini kita masih melanjutkan materi pertama kita, yaitu soal syarat-syarat mau menjadi orang Katolik. Kelanjutan dari materi itu, saya mau menantang para pemerhati agama Katolik yang memiliki niat baik untuk masuk dan menjadi pengikut agama Katolik. Oleh karena itu, catatlah baik-baik hasil permenungan saya yang digali dari ajaran gereja dan dari panduan Sacra Scriptura dari kitab suci dan hukum-hukum gereja. Ada 4 tahap yang harus dilalui kalau mau pindah jadi Katolik. Ternyata tidak mudah bagi siapapun yang mau pindah agama menjadi Katolik, baik dari agama yang diakui resmi negara maupun dari penganut aliran kepercayaan. Oleh karena itu, Gereja Katolik menyodorkan 4 tahap yang harus dilalui, dan 4 tahap ini berlaku umum dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dia berlaku bagi seluruh gereja universal, yaitu agama terkatolik di seluruh dunia, sebagai lembaga agama tertua di dalam agama Kristen, yaitu Katolik. Jadi mau di daerah perkotaan atau di kampung-kampung, mereka yang mau pindah jadi Katolik, ia harus mengikuti 4 tahap ini. Yang pertama, tahap simpatisan. Hal utama yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik adalah niat atau keinginan. Niat atau keinginan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, semisal paksaan orang tua atau tetangga atau teman dekat, tetapi berasal dari diri sendiri. Yang bersangkutan harus mempunyai niat dalam diri sendiri untuk menjadi Katolik. Inilah yang menjadi kunci utama. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut agama Katolik, saya selalu mengajarkan, jangan pernah memaksa orang atau mengajak orang dengan cara halus untuk masuk menjadi agama Katolik. Agama Katolik itu agama tertua di lingkungan Kristen. Dan dia tidak butuh kuantitas, tetapi yang diutamakan adalah kualitas. Maka inilah tahap di mana seseorang menyatakan keinginan atau bersimpati ingin belajar tentang kekatolikan. Yang kedua, tahap katekumen. Mengapa di tahap pertama keinginan niat itu menjadi hal utama? Karena menjadi alasan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti tahap kedua, yaitu tahap katekumen.
Katekumen artinya menjadi calon baptis. Maka yang bersangkutan akan menjalani masa katekumenat, masa untuk belajar agama Katolik, mulai dari tentang panduan-panduan berdasarkan kitab suci, ajaran gereja, dan tradisi-tradisi gereja. Dengan demikian, dalam tempo minimal 6 bulan hingga setahun dengan frekuensi pertemuan untuk pelajaran setiap minggu. Dan di beberapa tempat, bahkan dalam status kasual, pastor paroki dengan tegas menganjurkan supaya pembinaan masa katekumen menjadi 2 tahun. Kalau soal ini sudah masuk pada kebijakan pastoral oleh pastor paroki dengan disetujui oleh pimpinan gereja lokal, yaitu Bapak Uskup. Tentu sekali dalam masa pembelajaran mereka didampingi oleh para pendamping yang disebut dengan nama katekis. Katekis ada 2 jenis, yaitu katekis ilmiah, artinya dia belajar agama Katolik jenjang strata 1 atau diploma 3. Sedangkan katekis non ilmiah adalah katekis yang memberi diri untuk belajar dan siap untuk mengajari. Tahap yang ketiga adalah tahap baptisan baru. Setelah dia menyatakan simpati, dia belajar agama sebagai seorang katekumen, dan masa belajar katekumen itu disebut dengan nama masa katekumenat. Maka setelah yang bersangkutan dianggap layak, barulah ia diperbolehkan untuk dibaptis secara Katolik. Bagi mereka yang pindah dari agama Protestan, ia harus membaharui janji baptisnya. Dan untuk agama Katolik, tidak semua gereja Protestan yang diakui pembaptisannya, tetapi syarat yang utama adalah memiliki forma bahwa sudah dibaptis oleh pendeta dengan rumusan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, memiliki materi yaitu air mengalir, dan yang ketiga dia gerejanya sudah masuk dalam lembaga PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kalau seperti itu, maka dia hanya membaharui janji baptisnya, sah menjadi agama Katolik. Dan pembaptisan biasanya mengambil waktu khusus sesuai dengan ketetapan bersama atau mengikuti jadwal baptisan di masing-masing paroki. Ada juga yang memakai landasan bahwa saksi utama pembaptisan, yaitu bagi baptisan baru, yaitu jemaat setempat. Maka ia dibaptis di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Tetapi kalau memang pertimbangan pastoral, jumlah baptisan barunya banyak, boleh-boleh saja dibaptis pada hari biasa, entah dalam Ekaristi atau dalam perayaan ibadat Sabda. Dan yang terakhir, yang keempat, meskipun proses pendidikan dan pelajaran itu tidak sampai pada terakhir, semuanya itu berakhir ketika sudah meninggal. Namun dalam tahapan tertentu, dalam hal ini disebut dengan nama tahap mistagogi. Mistagogi adalah tahap keempat dari seluruh proses inisiasi pembaptisan dewasa. Biasa disebut juga sebagai masa pendalaman iman atau pemantapan iman. Masa membimbing baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen dan menghayatinya
dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, mereka yang baru dibaptis didampingi untuk menemukan apa artinya berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, wartakanlah YouTube saya ini, sebarkanlah ini kepada sesamamu. Yang beragama non-Katolik pun dipersilakan, tidak ada masalah. Kalau ada pertanyaan lanjut, silakan tulis di komen atau japri kepada saya di nomor 0812 68 99 1459. Anda bertanya, saya menjawab. Tuhan memberkati kita semua. Amin.